Coba kita bayangkan sebuah pagi, suasananya terasa sedikit berbeda dari biasanya. Mungkin di meja makan, koran sudah terbuka, atau televisi sedang menyiarkan berita ekonomi nasional. Tiba-tiba, di antara berbagai headline yang muncul, ada satu frasa yang langsung membuat jantung banyak pensiunan berdetak lebih cepat. Batal cair. Ya, Menko akhirnya buka suara soal rapel kenaikan gaji pensiunan untuk tahun 2025. Kata batal itulah yang sontak membuat banyak orang terdiam dan berhenti sejenak. Ada yang menatap layar dengan dahi berkerut. Ada yang segera membuka ponsel mencari klarifikasi di media sosial. Dan tak sedikit yang mulai khawatir apakah benar rapel yang dijanjikan bulan ini tidak jadi cair. Sudah berbulan-bulan para pensiunan menunggu kabar baik. Dari isu penyesuaian gaji SN aktif, revisi PP hingga update taspen yang terus bergulir, semuanya seperti potongan puzzle yang belum tersusun sempurna. Di satu sisi ada harapan besar bahwa November ini akan menjadi bulan bersejarah. Bulan di mana hak yang sudah lama ditunggu akhirnya tiba. Namun di sisi lain muncul kabar tak sedap yang membuat semuanya kembali penuh tanda tanya. Dan kini setelah sekian lama hanya mendengar spekulasi dari berbagai sumber, Menteri Keuangan akhirnya angkat bicara. Ucapannya menjadi titik terang, sekaligus penentu apakah pencairan benar-benar akan terjadi atau justru kembali tertunda seperti tahun-tahun sebelumnya. Video ini akan membahas secara lengkap, jujur, dan berdasarkan data resmi tentang apa sebenarnya maksud dari pernyataan Menko kali ini. Apakah benar rapel batal cair? Kapan sebenarnya jadwal pencairan terbaru, dan apa yang sedang disiapkan pemerintah di balik layar agar hak para pensiunan tidak terabaikan? Karena sebelum Anda percaya pada kabar simpang siur di luar sana, mari kita pahami dulu fakta sebenarnya yang baru diungkap langsung oleh Kementerian Keuangan. Dan memang kalau kita jujur, kebingungan soal rapel dan kenaikan gaji pensiunan tahun 2025 ini sudah terasa sejak awal tahun. Dari awal Januari, banyak yang berharap pemerintah segera memberikan kejelasan. Namun hingga pertengahan tahun yang muncul justru hanya potongan-potongan informasi. Ada yang bilang sedang dihitung ulang oleh Kementerian Keuangan. Ada yang bilang menunggu penyesuaian data dari Taspen. Bahkan ada juga yang menyebutkan bahwa semua proses administrasi sudah selesai dan tinggal menunggu tanda tangan akhir. Tapi nyatanya, sampai memasuki bulan November, kabar yang benar-benar pasti baru terdengar sekarang langsung dari Menko sendiri. Dalam konferensi pers terbarunya, Menko menjelaskan bahwa proses penyesuaian rapel dan kenaikan gaji pensiunan tahun 2025 memang bukan hal yang sederhana. Ada banyak faktor teknis dan administratif yang harus disinkronkan antara Kementerian Keuangan, BKN, dan Taspen. Ia mengatakan, kita tidak ingin terburu-buru hanya demi memenuhi tekanan publik, tapi malah menimbulkan kesalahan dalam perhitungan hak para pensiunan. Kalimat itu terdengar tegas, tapi juga penuh tanggung jawab. Artinya, pemerintah mengakui bahwa pencairan memang membutuhkan waktu tambahan bukan karena tidak mau membayar, tetapi karena ingin memastikan seluruh data valid dan tidak ada satu pensiunan yang dirugikan. Namun, tentu saja bagi para pensiunan yang sudah lama menunggu, kalimat seperti ini bisa terasa menyesakan. Banyak yang sudah berharap bahwa bulan ini uang rapel akan benar-benar cair. Ada yang sudah membuat rencana kecil membeli obat, memperbaiki rumah, membantu cucu masuk sekolah, atau sekadar menabung sedikit untuk keperluan akhir tahun. Tapi kini mereka kembali dihadapkan pada situasi menunggu. Dan menunggu itu tidak mudah, apalagi ketika kebutuhan sehari-hari terus berjalan dan harga-harga semakin naik. Sebenarnya kalau kita lihat lebih dalam, sistem pembayaran rapel dan kenaikan gaji pensiunan ini memang cukup kompleks. Setiap tahun, penyesuaian gaji aktif biasanya menjadi dasar bagi kenaikan pensiun. Artinya, begitu gaji pokok ESN naik, maka pensiunan pun berhak mendapat penyesuaian yang sama. Masalahnya, proses perhitungan dan pengesahan peraturan pemerintah tentang kenaikan gaji itu tidak bisa dilakukan sembarangan. Harus melalui pembahasan di internal kabinet, evaluasi kemampuan APBN, serta verifikasi data pensiunan yang jumlahnya mencapai jutaan orang di seluruh Indonesia. Bayangkan dari Sabang sampai Merauke, setiap nama harus diverifikasi agar tidak ada kesalahan rupiah pun dalam pembayaran. Menko menjelaskan bahwa hingga saat ini, Kemenkau bersama Taspen sudah menyelesaikan lebih dari 90% verifikasi data penerima rapel. Sisa 10% lainnya masih dalam tahap pencocokan karena ada data yang belum sinkron antara instansi asal BKN dan sistem Taspen. Beberapa data pensiunan lama masih menggunakan format manual yang harus dimasukkan ulang ke sistem baru. Proses inilah yang memakan waktu karena tidak bisa dilakukan secara otomatis. Pemerintah bahkan menyebutkan bahwa tim teknis dari Taspen bekerja hampir tanpa libur untuk memastikan pencairan bisa dilakukan sesegera mungkin.
Lalu bagaimana dengan rumor bahwa pencairan batal seperti yang ramai dibicarakan? Menko menegaskan kata batal itu sama sekali tidak benar. Ia mengatakan tidak ada pembatalan. Yang ada hanyalah penyesuaian waktu pencairan agar data yang masuk benar-benar valid. Jadi sebenarnya rapel tidak dibatalkan, hanya saja jadwalnya sedikit mundur dari rencana semula. Informasi awal menyebutkan bahwa pencairan akan dilakukan di awal November, tapi karena proses validasi data belum sepenuhnya tuntas, maka jadwalnya digeser ke akhir bulan, atau paling lambat awal Desember tahun 2025. Kabar ini tentu membuat banyak pensiunan sedikit lega, walaupun tetap ada rasa kecewa. Setidaknya kepastian sudah diberikan secara resmi oleh pihak berwenang. Tidak lagi hanya rumor dari media sosial yang seringkali membuat bingung. Bahkan dalam penjelasan yang sama, Menkowu juga menyinggung soal kenaikan nominal yang akan diterima oleh masing-masing golongan pensiunan. Ia menyebutkan bahwa rata-rata kenaikan gaji pensiun tahun ini berkisar antara 6% hingga 8%, tergantung pada golongan dan masa kerja. Artinya, semakin tinggi golongan pensiun seseorang, semakin besar pula jumlah rapel yang akan diterima. Sebagai gambaran, seorang pensiunan golongan ketiga dengan masa kerja 30 tahun bisa menerima rapel sekitar 2 hingga 3 juta rupiah, tergantung bulan efektif penerapan kenaikan. Sementara pensiunan golongan keempat bahkan bisa menerima lebih dari 5 juta rupiah jika dihitung dari bulan penetapan kebijakan hingga saat pencairan. Angka ini tentu saja cukup membantu, apalagi di tengah kondisi ekonomi yang masih belum stabil. Namun yang menarik, di balik semua proses teknis ini, banyak orang lupa bahwa tujuan utama pemerintah melakukan penyesuaian gaji pensiunan adalah untuk menjaga daya beli dan kesejahteraan para pensiunan itu sendiri. Kenaikan harga kebutuhan pokok, tarif listrik, dan biaya kesehatan menjadi pertimbangan utama dalam menentukan besaran kenaikan ini. Pemerintah sadar bahwa sebagian besar pensiunan tidak lagi memiliki sumber penghasilan lain selain uang pensiun. Karena itulah kebijakan ini menjadi bentuk perhatian negara kepada mereka yang telah mengabdikan diri selama puluhan tahun. Dalam beberapa tahun terakhir, pola pencairan rapel memang seringkali mengalami perubahan. Ada kalanya cair bersamaan dengan gaji bulan berjalan, ada juga yang dilakukan terpisah dalam satu kali pembayaran khusus. Tahun ini skemanya sedikit berbeda. Pemerintah ingin memastikan bahwa seluruh proses digitalisasi pembayaran berjalan lancar agar ke depan tidak perlu lagi ada penundaan serupa. Taspen bahkan sedang menguji sistem baru yang memungkinkan pensiunan memantau status pembayaran mereka langsung melalui aplikasi resmi sehingga tidak perlu lagi datang ke kantor cabang atau menunggu pengumuman manual. Di sisi lain, beberapa asosiasi pensiunan juga turut memberikan masukan. Mereka meminta agar pemerintah tidak hanya fokus pada kenaikan gaji, tetapi juga memperhatikan fasilitas kesehatan, bantuan sosial tambahan, dan potongan pajak bagi pensiunan berpenghasilan rendah. Dalam tanggapannya, Menko mengaku bahwa usulan tersebut sedang dikaji bersama Kementerian Pan-RB dan Kementerian Sosial untuk mencari formulasi terbaik. Mungkin belum sekarang, tapi arah kebijakannya menuju ke sana. Menariknya kalau kita menengok ke belakang, tahun 2023 dan 2024 pun sempat terjadi keterlambatan pencairan serupa. Namun bedanya kali ini, pemerintah lebih terbuka dalam memberikan penjelasan. Tidak only sekedar rilis tertulis, tetapi langsung melalui konferensi pers dan kanal resmi pemerintah. Ini menunjukkan bahwa ada upaya transparansi agar masyarakat tidak termakan hoaks. Bahkan Taspen sendiri merilis video klarifikasi bahwa sistem pembayaran aman dan tidak ada pembatalan apapun. Banyak pensiunan yang mungkin bertanya-tanya, kalau begitu, kapan tepatnya uang itu bisa masuk rekening? Berdasarkan informasi terakhir dari Kemenku, proses finalisasi sudah di tahap pengesahan surat perintah membayar SPM. Artinya, begitu SPM diterbitkan, dana akan segera dikirimkan ke Taspen untuk didistribusikan ke masing-masing rekening penerima. Estimasi waktunya antara minggu ketiga November hingga awal Desember tahun 2025, tergantung kecepatan validasi akhir di daerah masing-masing, JTI. Bagi Anda yang pensiunan, penting untuk memastikan data rekening dan identitas di Taspen sudah benar agar tidak terjadi keterlambatan tambahan. Tentu di tengah penantian ini muncul pula perdebatan di media sosial. Ada yang menilai pemerintah terlalu lambat. Ada juga yang memahami bahwa sistem keuangan negara memang tidak bisa bergerak secepat itu. Tapi satu hal yang perlu diingat, semua dana pensiun berasal dari pos APBN yang sudah disetujui oleh DPR.
Artinya dananya sudah tersedia, tidak ada risiko tidak cair, hanya persoalan waktu pencairan saja. Pemerintah tidak mungkin menarik kembali hak yang sudah dianggarkan. Menko pun menegaskan bahwa setiap rupiah hak pensiunan akan dibayarkan penuh. Tidak ada pemotongan, tidak ada penundaan tanpa alasan jelas. Bahkan pemerintah memastikan bahwa bunga ban atau keuntungan administrasi dari dana yang sempat mengendap di rekening pemerintah tidak akan digunakan untuk hal lain, melainkan tetap diperhitungkan sebagai bagian dari dana pembayaran. Sikap tegas ini menjadi bukti bahwa negara tetap menghormati jasa para pensiunan. Kalau kita melihat dinamika ini, sebenarnya banyak yang bisa dipelajari. Masyarakat kini lebih kritis dan pensiunan pun semakin melek informasi. Mereka tidak lagi hanya menunggu, tapi aktif mencari kabar melalui kanal resmi, grup pensiunan di media sosial, bahkan YouTube seperti ini. Dan itulah kenapa penting bagi kita untuk menghadirkan informasi yang benar, bukan sekadar asumsi atau gosip. Menariknya lagi, ada sebagian pensiunan yang justru melihat sisi positif dari keterlambatan ini. Mereka berpikir, mungkin ini cara Tuhan mengajarkan kita untuk sabar, dan ketika cair nanti rasanya akan jauh lebih berarti. Sebuah pandangan sederhana, tapi penuh makna. Karena memang di balik angka dan kebijakan ada kehidupan nyata dari jutaan keluarga yang menggantungkan harapannya pada dana pensiun setiap bulannya. Jika kita perhatikan, perubahan sistem pensiun di Indonesia juga sedang menuju arah modernisasi. Pemerintah berencana melakukan reformasi sistem pensiun nasional agar lebih adil dan berkelanjutan. Salah satu ide yang sedang digodok adalah integrasi antara Taspen Asabri dan BPJS Ketenagakerjaan untuk menciptakan satu data nasional. Dengan begitu, setiap pensiunan akan memiliki identitas digital tunggal yang memudahkan proses pembayaran dan pengawasan. Walaupun rencana ini masih jangka panjang, tapi langkah-langkah kecilnya sudah mulai terlihat sejak tahun ini. Dan disinilah sebenarnya letak harapan baru. Mungkin prosesnya belum sempurna, mungkin masih banyak yang harus diperbaiki, tapi arah kebijakannya sudah lebih jelas. Pemerintah kini tidak lagi menutup-nutupi prosesnya. Setiap kali ada perubahan, mereka langsung mengumumkan melalui kanal resmi. Transparansi ini adalah hal yang paling dibutuhkan oleh masyarakat, terutama generasi pensiunan yang selama ini sering kiali merasa diabaikan. Menutup penjelasannya, Menko juga menyampaikan pesan yang cukup menyentuh. Ia berkata, "Kami berhutang kepada para pensiunan karena mereka telah berjuang membangun negeri ini. Maka memastikan hak mereka tersalurkan dengan benar adalah bentuk penghormatan kami." Kalimat itu disambut tepuk tangan oleh para jurnalis yang hadir. Sebuah pengakuan sederhana tapi berarti besar bagi mereka yang mendengarnya. Jadi, untuk Anda yang saat ini masih menunggu kabar pencairan, jangan khawatir. Uang rapel dan kenaikan pensiun Anda tidak batal. Hanya tinggal menunggu waktu yang tepat agar semuanya bisa disalurkan dengan aman dan benar. Pemerintah sudah menegaskan bahwa prosesnya berjalan dan dalam waktu dekat hasilnya akan benar-benar terasa. Mungkin minggu ini belum, tapi bulan ini masih sangat mungkin. Dan ketika nanti dana itu akhirnya masuk ke rekening, semoga bisa menjadi sedikit pelipur lelah dari penantian panjang ini. Karena hak yang diperoleh dengan sabar dan doa, rasanya akan jauh lebih bermakna daripada yang datang tiba-tiba. Untuk sementara, mari kita pantau terus informasi dari kanal resmi Taspen dan Kementerian Keuangan, karena setiap update baru akan segera diumumkan di sana. Yang pasti video ini akan terus memperbarui kabar terbaru buat Anda semua agar tidak tertinggal informasi penting. Karena tujuan kami sederhana, membantu para pensiunan Indonesia mendapatkan kepastian bukan sekadar janji. Jadi intinya adalah tetap tenang dan semangat. Percayalah bahwa rapel itu tidak batal. Semuanya hanya menunggu giliran waktu yang tepat untuk benar-benar cair ke rekening Anda.